Bab 611, seperti menangis. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Semua prajurit mencibir. Pada saat ini, seorang pria botak besar dengan mata merah muncul di mata semua orang. Orang ini adalah patriark klan Saint Ciri, generasi orang bijak agung, Ciri Ozu. Begitu dia muncul, dia segera melepaskan kekuatan mentalnya. Kekuatan mental yang mengerikan dari alam Huiyue dilepaskan, dan segera menutupi area yang tidak diketahui. Kemudian, Ciri Muzu melihat seseorang yang tidak pernah memimpikannya sulang. Itu dia, bagaimana mungkin dia, bukankah dia di klan Saint Yaochi, bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di Gunung Ciri? Ketika Ciri Muzu ketakutan, itu bahkan lebih membingungkan. Meskipun klan Saint Yaochi dan klan Saint Ciri adalah dua klan yang berdekatan. Tetapi wilayah kedua ras itu sangat luas, dan ada banyak ras kecil di antaranya. Untuk melakukan perjalanan dari kota suci Yaochi ke Gunung Ciri, bahkan satu generasi orang bijak bela diri tidak dapat tiba dalam waktu sesingkat itu dengan susunan teleportasi. Mutiara matahari merah, lama tidak bertemu. Sulang terbang ke udara dan menghampiri Ciri Muzu. Meskipun hanya berada di ranah Wuzun, dia tidak takut menghadapi generasi orang bijak yang hebat, seolah-olah menghadapi orang biasa. Adegan ini jatuh di mata para prajurit klan Saint Ciri, dan mereka langsung terkejut. Seketika, keheranan berubah menjadi cibiran. Ini adalah orang yang berani merebut kendali formasi penjaga gunung kita. Orang ini baik, tetapi dia benar-benar rentan di depan patriark kita. Sangat tidak bermoral, ketika kamu adalah dirimu sendiri. Orang ini harus mati. Petik 2 petik 2. Saat semua orang mencibir, mereka sepertinya telah melihat adegan di mana Sulang ditangkap oleh pemimpin klannya sendiri dan kemudian dibunuh secara brutal. Namun apa yang terjadi di adegan berikutnya segera membuat mata mereka melotot, seolah-olah orang biasa telah melihat hantu. Melihat bahwa Ciri Muzu melihat kehadiran Sulang, seluruh tubuhnya gemetar, menunjukkan rasa takut. Tuan Muda Su, mengapa kamu di sini? Ciri Muzu melangkah mundur 3 langkah dan bertanya dengan gemetar. Meskipun dia jauh di Gunung Ciri, jangan lupa bahwa klan suci Yaochi memiliki banyak seniman bela diri Ciri. Di antara mereka adalah orang-orang kepercayaan Ciri Ozu, yang mengumpulkan informasi di sana. Oleh karena itu, Sulang memurnikan lautan langit, dan menakut-nakuti satu generasi makhluk abadi yang berguling-guling dengan ekor mereka, dia tahu dengan jelas. Dia ketakutan saat itu. Satu generasi makhluk abadi berlari dengan agresif, lalu berlutut dan memohon belas kasihan. Bahkan orang yang sangat abadi pun begitu rendah hati, apakah mutiara Cisun miliknya? Ditambah dengan pertempuran sebelumnya di dalam kabut, suku Ciri mereka dapat dianggap menyinggung Sulang. Melihat Sulang datang saat ini, dia tiba-tiba berpikir bahwa Sulang akan datang untuk membalas dendam. Ya Tuhan, mengapa aku harus begitu keras pada klan Saint Ciriku? Orang-orang suci kita masih mengalami bencana tupai terbang yang aneh. Pada saat ini, apakah kita harus menghadapi kesulitan dari seorang yang terhormat? Ciri Muzu mendesah ke langit dalam hatinya, tetapi merasa sangat sulit menjadi pemimpin klan ini. Aku benar-benar terlalu sulit, aku tidak tahan lagi dengan burung itu. Red Sun Muzu, mengapa kamu begitu takut padaku? Melihat pria berotot di depannya, ekspresi Sulang berubah, matanya menunjukkan kesedihan, dan dia tidak bisa menahan tawa. Tuan Su, aku salah. Ciri Muzu berpikir sejenak, dan segera berlutut. Seorang pria botak dengan tubuh berotot baru saja berlutut di hadapan Sulang dengan sangat lembut. Dalam pemandangan seperti itu, para prajurit klan Saint Ciri di bawah tercengang. Ciri Muzu, patriark mereka, ahli nomor 1 di antara 3 orang suci di dekatnya, mengapa tiba-tiba berlutut? Apakah ini mimpi? Beberapa prajurit tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit lidah mereka, dan merasa sakit, tidak bermimpi. Kemudian mereka jatuh. Bahkan berpikir pun lamban. Tes, aku belum mengatakan apa-apa, kamu hanya berlutut. Sulang mencibir, lagi pula, awalnya aku pikir kamu akan bertarung, membunuhku, dan memenangkan paha saudaraku. Tuan Su, tolong ampuni aku. Sebelumnya aku begitu terobsesi dengan hatiku sehingga aku akan membiarkan generasi muda itu. Aku sudah tahu itu salah, aku akan bersujud padamu. Saat Ciri Ozu berbicara, matanya yang sudah merah besar menjadi semakin merah, dan bahkan matanya pun merah.
Sepertinya pria besar ini akan menangis. Oke, menangislah seperti kamu menangis. Jangan membuat bunga pir mekar dengan hujan, oke. Apakah itu terlalu menjijikkan? Sulang memutar matanya dan mengeluh pada dirinya sendiri. Pada saat ini, 4 pita terbang di kejauhan. Sulang berbalik dan mendapati bahwa itu adalah 4 orang bijak bela diri yang mencoba menyegel pesawat terbang pemburu harta karun di kota suci Ciri. Pada saat itu, keempat orang ini langsung meninggalkan kota suci dan masih mengamuk di kota suci oleh pesawat terbang pemburu harta karun. Mereka hanya ingin kembali ke Gunung Ciri dan memeluk akar klan suci Ciri. Namun, meskipun kecepatan mereka cepat, mereka benar-benar lebih cepat daripada pengganti klon Sulang. Oleh karena itu, mereka berempat tiba di sini saat ini. Dan ketika mereka semakin dekat, mereka melihat Chisun Muzu berlutut di depan Sulang. Ini, apa yang terjadi? Pemuda itu tampaknya adalah Tuan Muda Su yang kulihat di Yin Wuze sebelumnya. Ya Tuhan, mengapa dia ada di sini? Mengapa Patriark berlutut padanya? Petik 2. Tampaknya mereka saling memandang, mata penuh warna yang luar biasa. Mutiara matahari merah, lihat itu. Sulang menunjuk ke 4 orang bijak bela diri dan berkata, kalian memiliki 4 orang bijak bela diri lagi. Kalian berlima akan bergabung. Mudah untuk membunuhku. Tuan Su, jangan mengolok-olokku. Ciri Muzu penuh dengan kengerian dan kesedihan, lalu melambaikan tangan ke 4 orang suci bela diri yang baru saja tiba. Kalian berempat, kalian tidak bisa datang dan berlutut begitu saja. Petik 2 petik 2. Keempat orang suci bela diri Ciri penuh dengan tanda tanya. Kami baru saja datang ke sini, dan kami belum berdiri teguh. Apakah kalian akan membiarkan kami pergi dan berlutut? Tetapi segera mereka menyadari bahwa kali ini mereka benar-benar memprovokasi keberadaan yang tidak menyenangkan. Apa yang kalian lakukan? Datanglah dan berlutut. Melihat bahwa keempat orang bijak bela diri tidak menanggapi, Ciri Muzu tiba-tiba meraung. Segera setelah itu, dia tampaknya berpikir bahwa suaranya terlalu keras, dan dia takut membuat Sulang takut, dan segera meminta maaf dan menunjukkan senyum rendah hati kepada Sulang. Keempat orang suci bela diri saling memandang, wajah mereka penuh dengan warna yang luar biasa. Namun, mereka tidak berani melanggar perintah Sang Patriark, apalagi Sang Patriark sendiri berlutut. Jadi, keempat orang bijak bela diri itu datang ke belakang Ciri Muzu dan berlutut di hadapan Sulang. Dalam pemandangan seperti itu, wajah para prajurit Ciri di bawah semuanya kusam, dan bosnya kosong. Benar-benar membosankan. Sulang mengerutkan bibirnya tanpa suara, dan pihak lain tidak memberinya kesempatan untuk berpura-pura memaksa, jadi dia langsung menasihati. Tuan Su, katakan saja apa yang Anda inginkan, dan saya akan memberikan semuanya. Melihat wajah Sulang yang tidak senang, Ciri Muzu berkata dengan gemetar, bahkan jika kau menginginkan nyawaku, aku hanya memintamu untuk membiarkan klan Ciri mencari nafkah. Aku bukan pembunuh. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang genosida. Dan aku datang ke Gunung Ciri untuk, ya, giok spiritual dan harta karunmu. Sulang tersenyum tipis, aku ingin semua harta karunmu, dengarkan baik-baik, itu saja. Apakah itu harta karun? Setelah mendengar kata-kata Sulang, Ciri Muzu dan yang lainnya menyadari bahwa dia datang untuk merampok. Mereka merasa sedikit bingung. Tuan Muda Su, kau jelas orang yang terhormat. Bagaimana kau bisa melakukan sesuatu seperti perampokan? Tentu saja, mereka hanya bisa memikirkan masalah seperti itu di dalam hati mereka, dan mereka bahkan tidak berani menunjukkan sedikit pun keanehan di wajah mereka. Tuan Su, kau menginginkan harta karun dan giok spiritual, kami akan memberikan semuanya. Tetapi baru-baru ini orang-orang suci kita mengalami bencana tupai terbang, mereka telah merampok semua harta karun di wilayah kita. Ciri Muzu memohon, jadi, jumlah yang kami keluarkan mungkin tidak sebaik yang Anda harapkan, saya harap Anda tidak akan marah. Wabah tupai terbang, haha. Sulang tertawa dan mengulurkan tangannya, tiba-tiba sejumlah besar glider terbang pemburu harta karun muncul di depannya. Ini adalah jenis tupai terbang yang aneh. Ya Tuhan, apakah tupai terbang ini dipanggil oleh Tuan Su? Petik 2. Semua orang tercengang ketika mereka melihat glider terbang pemburu harta karun. Ya, tupai terbang ini milikku. Awalnya, jika Anda tidak patuh, saya berencana untuk membiarkan mereka mengosongkan Gunung Ciri. Sulang menunjukkan senyum tipis, tetapi karena Anda begitu akrab,
saya akan menyimpan sedikit sup untuk Anda. Begitu komentar ini keluar, Ciri Muzu tiba-tiba menghela napas lega. Pada saat yang sama, saya juga berterima kasih atas keputusan yang saya buat sebelumnya. Jika dia tidak membuat keputusan yang tegas untuk berlutut di hadapan Sulang sebelumnya, maka gunung Ciri mereka akan digali menjadi gunung kosong oleh tupai terbang itu. Pada saat ini, Sulang melihat sekeliling dan bertanya, "Ada lebih dari 5 orang bijak bela diri di klanmu, apakah kamu punya beberapa?" "Apa?" Ciri Muzu menjawab dengan hati-hati, "Tuan Su, kami juga punya seorang Sein bela diri yang menjadi tamu di klan Biu. Karena tidak ada cara untuk bencana tupai terbang di klan, mereka mengirim seseorang ke klan Biu, berharap menemukan cara. Pergi ke klan Biu. Oke, sekarang keluarkan semua harta dan giok rohmu." Sambil berbicara, Sulang mengulurkan tangan dan mengaitkannya ke Ciri Muzu dan yang lainnya. Ya, Tuan Su, kami akan menyerahkan harta itu kepadamu." Ciri Muzu mengangguk dengan tergesa-gesa, dan segera membuka alam Sein bela diri, mengeluarkan semua harta, bahkan artefak sucinya. Melihat pemandangan ini, keempat Sein bela diri lainnya tidak berani mengambil risiko dan membuka alam Sein bela diri dan mengeluarkan semua harta. Semua koleksi dari 5 orang bijak bela diri muncul di depan Sulang. Potongan-potongan harta surga, material dan bumi, potongan-potongan batu giok roh yang jernih, memancarkan cahaya yang menyilaukan di bawah mata. Cukup jujur, Sulang melirik Ciri Muzu dan yang lainnya, dan segera memasukkan semuanya ke dalam ruang penyimpanan. Namun, ini belum berakhir. Orang-orang suci Yaoci memiliki gudang rahasia, apakah orang-orang suci Ciri tidak memilikinya? "Pergi, bawa aku ke brankas rahasia suku Ciri." Sulang menatap kelima orang bijak bela diri itu dengan merendahkan, dan berkata dengan ringan. "Ya." Ciri Muzu menunjukkan kepahitan dan mengangguk. Perpustakaan rahasia mengumpulkan sebagian besar sumber daya Ciri. Jika Sulang tidak menyebutkannya, mereka akan menghemat banyak kekayaan. Tetapi karena Sulang menyebutkannya, dia tidak berani untuk tidak mengikutinya. 4 Wuseng lainnya marah secara diam-diam. Ada 5 orang bijak bela diri, hampir memalukan bahwa Wu Zun seperti Sulang menundukkan kepalanya ke telinganya. Tetapi apa yang bisa dilakukan? Sejak tetua klan berlutut, para dewa semu sudah berlutut, dan mereka hanya bisa menyerah. Segera setelah itu, di bawah kepemimpinan Ciri Muzu, Sulang datang ke brankas rahasia klan Sein Ciri. Dibandingkan dengan gudang rahasia para Sein Yaoci, ada lebih banyak hal baik di gudang rahasia para Sein Ciri. Bagaimanapun, itu adalah yang terkuat dari 3 orang suci. Berjalan di gudang rahasia, Sulang melambaikan tangannya, dan sepotong besar harta karun menghilang. Selangkah demi selangkah, Tian Cai di bawah menghilang satu persatu. Klan Sein Ciri tidak tahu berapa ribu tahun tabungan yang telah mereka kumpulkan di tangan Sulang. Dalam sekejap mata, seluruh perpustakaan rahasia ras Sein Ciri menjadi kosong. Ciri Muzu dan yang lainnya sangat tertekan hingga mereka hampir muntah darah, tetapi di permukaan mereka harus berkata, "Ambil saja, ambil apapun yang kamu inginkan, dan kamu puas." Senyum. Petik 2. Oke, aku hampir mendapatkan kekayaan klanmu. Sulang melambaikan tangannya dengan lemah, aku bahkan tidak repot-repot meminta sisanya. Ya, Tuan Siesu baik. Ciri Muzu dan yang lainnya terus membungkuk dengan wajah tersenyum. Sejujurnya, Sulang benar-benar tidak menyentuh akar mereka. Akar mutiara Ciri adalah Gunung Ciri. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa gunung ini adalah harta karun super alami. Jika bebek terbang pemburu harta karun naik dan menggali tanpa pandang bulu, maka gunung ini akan segera musnah, dan tidak lagi cocok untuk para prajurit suku Ciri untuk berlatih. Gunung Ciri diselamatkan, yang merupakan keberuntungan bagi Ciri Muzu dan yang lainnya. Jangan tunduk. Sulang menundukkan kelopak matanya, menatap kelima orang itu, selanjutnya, aku akan mengambil sesuatu darimu. Begitu pernyataan ini dibuat, Ciri Muzu dan yang lainnya menjadi mandek, dan wajah mereka tertekan. Mereka telah menyerahkan semua harta, tetapi Sulang masih perlu mengambil satu. Mengenai apa yang akan diambilnya, Ciri Muzu dan yang lainnya telah menebaknya secara kasar. Ciri Muzu bertanya dengan susah payah, "Tuan Su ingin jiwa kita marah?" "Tidak buruk, ini bukan permintaan, tetapi hadiah untukmu. Kamu tidak harus memberikannya, dan aku tidak akan melakukan apapun terhadapmu, jadi aku akan pergi." Sulang mendecakkan sudut mulutnya, "Aku hanya akan memberimu satu kesempatan,
dan itu tergantung pada apakah kamu dapat memanfaatkannya. Waktu, biarkan aku memberimu 10 napas. Dengan mengatakan itu, Sulang mulai menghitung mundur, 10. 9. Awalnya, Sulang tidak berencana untuk menaklukkan Ciri Muzu dan yang lainnya. Bahkan untuk menaklukkan Yao Qi Yanfa, itu bukanlah tugas Sulang. Awalnya, Sulang ingin meninggalkan wilayah klan suci Yao Qi langsung ke wilayah klan abadi yang lebih tinggi. Bagaimanapun, dana yang dibutuhkan untuk meningkatkan fungsi sistem terlalu mengerikan, dan sumber daya wilayah ras suci tidak dapat mendukungnya. Namun, kemunculan Cai Liao, dan tekanan Tu Tianlou, membuat Sulang tidak dapat pergi. Meskipun Cai Liao takut dan pergi, dia bukanlah seorang pemula sejati. Lu Tianlou bukanlah kelompok gangster pinggir jalan, tetapi organisasi pembunuh yang bergengsi. Sulang tahu bahwa bahkan jika Li Tianlou benar-benar menganggap dirinya sebagai darah langsung kaisar, dia akan melakukan penyelidikan rahasia dan tidak akan pernah menyerahkan semua hal yang terkait dengan ini. Dan, penyelidikan menyeluruh terhadap Tu Tianlou sangat mengerikan. Pada saat itu, apalagi identitasnya, bahkan suku Fengling dan Bintang Biru tidak dapat menyembunyikannya. Begitu dia pergi, bahkan jika ada lautan langit, para orang suci Yao Qi tidak dapat menahan menara pembantaian surga. Bagaimanapun, Lu Tianlou mengirim seorang Cai Liao dengan santai, yang merupakan seorang pejuang tingkat semi-abadi. Roh angin dan bintang biru bahkan lebih rentan, dan mereka akan musnah dengan satu jari. Sulang tidak akan pernah ingin melihat hasil seperti itu. Oleh karena itu, dia menerima Yao Qi Yanfa sebagai pelayannya, bertekad untuk menjaga orang-orang suci Yao Qi dan menciptakan penghalang bagi Fengling dan manusia. Dan untuk melawan Li Tianlou, dia dan orang suci Yao Qi tidak cukup. Oleh karena itu, Sulang memperhatikan klan orang suci Ciri dan yang lainnya. Tidak hanya klan orang suci Ciri, tetapi juga klan orang suci Awan Surgawi, klan orang suci Biyu, dan 3 klan pembunuh merah, kuning, dan hijau met tidak dilepaskan. Haha, biarkan aku menjadi budak. 5, 4, hitungan mundur Sulang terus berlanjut. Ciri Muzu dan yang lainnya merenung. Namun segera, mereka membuat pilihan. Bawahan bersedia menyerah. Ciri Muzu berlutut dengan kedua lututnya, matanya penuh tekad. Keempat Wuseng lainnya juga berlutut satu demi satu, kami juga. Identitas Sulang membuat mereka takut, metode Sulang membuat mereka tak berdaya, dan bayangan Sulang membuat mereka gemetar. Dan daripada dimusuhi oleh makhluk yang begitu terhormat dan misterius, dan panik sepanjang hari, lebih baik menyerah dan memeluk paha Anda. Sebelumnya, mereka ingin memegang paha, saudara, fiktif Sulang. Baiklah, Anda akan bersyukur atas pilihan Anda. Sulang mengangguk dengan tangan di belakang punggungnya, dengan senyum tipis di wajahnya. Ini adalah jiwa bawahan. Cisun Muzu mengeluarkan api jiwa, keempat lainnya juga mengeluarkan api jiwa, dan menyerahkannya kepada Sulang. Oke, Sulang mengernyitkan sudut mulutnya, menerima api jiwanya dan memasukkannya ke dalam lautan pengetahuan. Dalam sekejap, jumlah hantu yang duduk di bawah lingkaran cahaya putih meningkat menjadi 7. 1 Huang Fuqin, 1 Yao Qi Yanfa, dan 5 sisanya adalah Ciri Muzu dan 5 orang lainnya. Mutiara Matahari Merah, Yao Qi Yanfa juga telah menjadi pelayanku. Meskipun basis kultivasimu lebih tinggi darinya, kamu hanya bisa bersandar di peringkat. Sulang berkata dengan samar, matanya tertuju pada keempat lainnya, adapun kalian berempat, kalian tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayan resmiku untuk saat ini, jadi kalian harus disebut pelayan. Ya, Ciri Muzu segera mengangguk. Meskipun keempat Wusheng lainnya bahkan bukan pelayan resmi, mereka hanya bisa tersenyum pahit di dalam hati mereka. Karena kalian sekarang adalah budakku, aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan membuang 5 botol pil, ini untukmu. Terima kasih atas hadiahnya. Ciri Muzu dan yang lainnya dengan hormat menangkap botol pil itu, kekuatan mental mereka tersapu, dan pupil mereka langsung menyusut, dan kegembiraan itu sulit disembunyikan. Aku melihat 5 pil tingkat kuasa Xian di dalam botol, dan semuanya berkualitas sempurna. Meskipun orang suci Ciri mendominasi satu sisi, ramuan seperti itu langka bahkan untuk Li Xianyang, bagaimana mereka bisa melihatnya? Melihat pil-pil ini saat ini seperti orang biasa melihat puluhan juta uang tunai, dan langsung terkejut. Layak menjadi tokoh terhormat dari klan Kaisar, dan itu adalah ramuan kuasa. Kali ini aku benar-benar mengikuti orang yang tepat.
Ini sangat bagus, sangat bagus. Aku takut aku akan dapat mencapai ranah Wuxian di masa depan. Tuan menerimaku tanpa mempedulikan para pendahulu dan menghadiahiku dengan harta yang sangat langka. Aku harus membalasnya kepada Tuan. Tatapan mata Ciri Muzu dan yang lainnya yang menatap Sulang langsung berubah. Sebelumnya, mereka kurang lebih tidak senang di hati mereka, tetapi sekarang semua emosi buruk telah hilang, dan mereka ingin mengikuti Sulang dan menjadi pelayan yang baik. Jangan kaget, Sulang tersenyum, aku punya banyak barang ini. Begitu pernyataan ini keluar, mata Ciri Muzu dan yang lainnya berbinar. Sebotol ramuan ajaib sudah menjadi harta yang bahkan tidak dapat mereka pikirkan. Tetapi Sulang sebenarnya memiliki lebih banyak lagi, dan dia akan memberikannya kepada mereka kapan saja sebagai hadiah, yang benar-benar mengasyikkan. Baiklah, Sulang berbalik dan berjalan keluar, sekarang kamu ikut aku ke klan Awan Langit. Tuan akan pergi ke klan Tianyun, silakan ikuti aku. Ciri Muzu sibuk dengan kegembiraannya, dan kemudian dia akan memimpin jalan. Aku akan pergi ke klan Awan Langit, tetapi dengan formasi teleportasimu, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai klan Awan Langit. Jadi, bukan aku yang pergi bersamamu, tetapi kamu yang pergi bersamaku. Sulang berkata perlahan, dan segera melambaikan tangannya, dan formasi itu jatuh ke tanah, membentuk formasi teleportasi yang besar. Pada saat yang sama, di dekat kota suci awan surgawi yang jauh, klon Sulang muncul dan juga menjatuhkan cakram teleportasi. Kedua susunan teleportasi bergema satu sama lain di kejauhan, menjalin kontak, dan semburan kecemerlangan tiba-tiba muncul. Ini adalah susunan teleportasi super. Melihat pemandangan ini, Ciri Muzu dan yang lainnya membuka mulut mereka karena terkejut. Mereka belum melihat susunan teleportasi super, tetapi itu di luar imajinasi mereka untuk mengatur susunan teleportasi super yang mencakup wilayah kedua ras suci secara instan. Ayo pergi. Dengan lambaian tangannya yang besar, Sulang memimpin dan berjalan ke dalam formasi teleportasi. Ciri Muzu dan yang lainnya tidak berani mengabaikan, mereka buru-buru mengikuti dan memasuki formasi transmisi. Saat berikutnya, dengan kilatan cahaya dalam susunan teleportasi, Sulang, Ciri Muzu dan 5 orang lainnya tiba di dekat kota suci Tianyun dari klan Tianyun. Bangunan-bangunan suku Tianyun jauh lebih halus daripada bangunan-bangunan suku Ciri, tetapi tidak seindah bangunan-bangunan suku Fengling, melainkan bergaya bebas. Namun, saat ini, kota suci awan surgawi tidak dapat melakukannya secara bebas. Karena seluruh klan suci Tianyun dan klan suci Ciri menderita bencana alam tikus terbang yang mengerikan. Saat ini, di luar kota suci Tianyun, ada banyak pemburu harta karun yang terbang-terbang di sekitar, seperti burung elang yang siap memangsa. Klan suci awan surgawi juga tidak memiliki cara untuk menemukan gambar-gambar terbang pemburu harta karun ini, dan hanya dapat menghindarinya untuk sementara waktu dengan mengandalkan formasi. Namun, baru saja, berita tentang jatuhnya kota suci Ciri menyebar ke sisi ini, menyebabkan kepanikan dalam sekejap. Banyak orang mulai melarikan diri dengan harta karun, dan seluruh kota suci Tianyun menjadi kacau. Bahkan jika orang bijak bela diri dari klan Tianyun maju, itu tidak dapat menahan situasi. Selama para pejuang klan Tianyun yang melarikan diri ini tidak memiliki perisai, begitu mereka meninggalkan kota, mereka akan segera dijarah. Para pejuang yang pergi melalui formasi teleportasi hampir semuanya ditangkap oleh para pemburu harta karun yang terbang dan merampas harta karun tersebut. Namun meskipun demikian, itu tidak dapat mengubah ide para pejuang untuk melarikan diri. Satu persatu prajurit bergegas keluar dengan panik melawan. Penghalang formasi, tes gading, ini semua domba gemuk. Sulang menatap para prajurit yang melarikan diri, tidak dapat menahan perasaan sedikit tertekan. Dia segera membuka kekuatan mentalnya, mengendalikan dan menutup semua formasi yang ditutupi oleh kekuatan mental. Apa yang terjadi? Formasiku tiba-tiba gagal. Ah! Tupai terbang itu terbang ke arahku. Ah, cincin ruang angkasaku. Sialan, kutukan telah menyebar ke klan Tianyun kita. Sudah berakhir, ini sudah berakhir. Petik 2. Petik 2. Para prajurit kota suci Tianyun menemukan bahwa formasi itu ditutup secara tidak dapat dijelaskan, dan tiba-tiba jatuh dalam keputusasaan. Segera setelah itu, apa yang terjadi di kota suci Ciri terulang di kota suci Tianyun. Hampir 3 juta pesawat terbang layang pemburu harta karun datang dan pergi dengan bebas di kota, dan hampir tidak ada yang bisa menyimpan kekayaan mereka.
Hanya Valkyrie dan Martial Sage yang dapat menempatkan harta karun ke dalam ruang domain dan mencegah penjarahan dari pemburu harta karun yang terbang liar. Beberapa prajurit juga menyerahkan harta mereka kepada dewa perang yang terpercaya untuk menyimpan barang-barang mereka. Tetapi bagaimanapun juga, hanya ada sedikit yang melakukan ini. Bagaimanapun, dunia prajurit dihormati. Jika Anda menyerahkan barang-barang Anda, kebanyakan dari mereka adalah roti, daging dan anjing. Saat ini bab 616, Mingren tidak mengucapkan kata-kata rahasia. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Ah, apa-apaan ini? Sebuah suara gemuruh dengan suasana hati yang hancur menyebar ke seluruh kota suci Tianyun. Segera setelah itu, 6 orang bijak bela diri dari klan suci Tianyun muncul di atas kota suci, wajah mereka penuh dengan kemarahan dan keputusasaan. Sejak pesawat terbang layang pemburu harta karun itu muncul, klan mereka tidak pernah damai. Pada saat ini, kota suci yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan berubah menjadi reruntuhan. Hahaha, teman Taois Tianyun Si, jangan datang ke sini tanpa masalah. Sebuah tawa keras datang dan jatuh di telinga 6 orang bijak bela diri dari klan Tianyun. Suara ini adalah mutiara matahari merah. Bukankah orang-orang Ciri juga menderita bencana tupai terbang? Bagaimana mungkin manik-manik Ciri muncul di sini? Tian Yunzi, Patriark klan Tianyun, dan 5 orang bijak bela diri lainnya mengubah ekspresi mereka, mengungkapkan keraguan. Mereka mengikuti suara itu dan melihat seorang pemuda perlahan terbang di kejauhan dikelilingi oleh 5 orang. Itu benar-benar mutiara matahari merah. Bukan hanya dia, tetapi orang bijak bela diri dari klan mereka hampir sampai. Lihatlah pemuda itu, bukankah dia Tuan Muda Su yang diduga memiliki darah langsung dari klan Kaisar? Bagaimana mungkin Ciri Muzu bergaul dengan Tuan Su dan bahkan datang ke kota suci awan surgawi kita? Apa sebenarnya yang terjadi? Petik 2. Tian Yunzi dan yang lainnya terkejut dan bingung. Pada saat ini, Su Lang, dikelilingi oleh Ciri Muzu dan yang lainnya, mendatangi Tian Yunzi dan yang lainnya. Patriark Ciri, bagaimana bisa kau dan? Tian Yunzi menatap Ciri Muzu dan yang lainnya, bertanya dengan ragu-ragu. Teman Taois yang berkuasa di Tianyun, aku telah menyerahkan jiwaku kepada Tuan Su, dan menjadi pelayan Tuan Su. Ciri Muzu tertawa, wajahnya penuh dengan penyerahan diriku, ekspresi banggaku. Aku juga menunggu. Para orang suci bela diri dari orang suci Ciri lainnya juga berbicara dengan cepat, dengan rasa hormat di wajah mereka. Apa, kalian semua menyerah kepada Tuan Muda Su? Tian Yunzi tidak dapat dipercaya, Ciri Muzu dan yang lainnya mendominasi satu pihak. Mereka benar-benar seperti kaisar bumi, bagaimana mereka bisa memilih untuk menjadi pelayan orang lain? Namamu Tian Yunzi. Su Lang menatap Wu Sheng yang berambut keriting kuning di depannya, dan bertanya dengan samar. Ya, aku Tian Yunzi. Melihat pertanyaan Su Lang, Tian Yunzi merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Oke, Su Lang tersenyum ringan, jika seseorang tidak berbicara secara diam-diam, aku ingin menjadikanmu sebagai pelayan. Begitu kata-kata ini keluar, para ahli bela diri dari klan Tianyun tercengang. Itu terlalu sombong. Teman Taois Tianyun yang berkuasa. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda dan melayani Tuhan. Ciri Muzu berkata kepada Tian Yunzi, mengedipkan matanya saat berbicara. Mengedipkan mata, membuat Tian Yunzi segera setuju. Tian Yunzi dan yang lainnya saling memandang, dan tertegun sejenak, tidak tahu bagaimana memilih. Memilih untuk menyerah, rasanya terlalu tidak masuk akal. Memilih untuk tidak menyerah, semua orang bijak seni bela diri Ciri telah menyerah, dan mereka tampak seperti memiliki masalah besar. Tuan Su, tolong biarkan kami memikirkannya. Tian Yunzi dan yang lainnya tidak dapat memperhatikan untuk sementara waktu. Baiklah, saya akan memberi Anda 10 detik. Berjanjilah padaku dalam 10 detik dan serahkan jiwaku, dan saya akan menerima tupai terbang ini. Su Lang membalikkan tangannya dan berkata perlahan, selain itu, sama seperti Ciri Ozu dan yang lainnya, kalian masing-masing bisa mendapatkan sebotol ramuan semu sebagai hadiah. Kata-kata ini jatuh ke telinga Tian Yunzi dan yang lainnya, itu seperti guntur langit yang turun, memekakkan telinga. Bajing terbang ini dilepaskan oleh Tuan Muda Su. Bencana ini bukan bencana alam, melainkan bencana buatan manusia. Tidak heran kita tidak ada hubungannya dengan tupai terbang ini,
mereka pasti makhluk istimewa yang dibesarkan oleh Kaisar. Tuan Su ternyata adalah biang keladi bencana tupai terbang itu, sangat marah, tetapi tidak ada cara lain. Hanya dengan menyerah, tupai terbang itu dapat diambil kembali, tetapi menyerah tampaknya merupakan pilihan yang baik. Su adalah garis keturunan langsung dari Kaisar. Setelah menyerah, Anda tidak hanya dapat menghindari bencana tupai terbang, tetapi Anda juga bisa mendapatkan hadiah ramuan semu. Sangat menggoda, tetapi sangat tidak tahu malu untuk menyerah seperti ini, dan saya tidak tahu apakah pil kuasi abadi itu benar atau salah. Petik 2. Petik 2. Tian Yunzi dan yang lainnya, Anda melihat saya dan saya melihat Anda, berkomunikasi secara mental. Jangan menunda, manik matahari merahku masih bisa melukaimu. Ciri Muzu tampak tidak sabar, saudara-saudara, keluarkan ramuan semu yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Ya, para petapa bela diri dari klan Sein Ciri mengeluarkan pil semu surgawi dan menunjukkannya kepada Tian Yunzi dan yang lainnya. Begitu ramuan semu itu keluar, aromanya langsung meluap, dan semua orang merasa segar saat menciumnya, dan merasakan bahwa kecepatan kekuatan spiritualnya semakin cepat. Ya Tuhan, ini benar-benar ramuan semu. Ada 5 botol utuh di setiap botol. Lihat, semua ramuan semu ini tampaknya memiliki kualitas yang sempurna. Apa, ramuan semu dengan kualitas yang sempurna? Ini terlalu dibesar-besarkan. Memang benar, aku seorang alkemis suci, aku tidak mungkin salah baca. Tuan Muda Su benar-benar boros, mari kita menyerah. Baiklah, hanya mengandalkan kultivasi kita sendiri, sampai kita tua dan mati, mustahil untuk menerobos alam wuxian. Hanya jika kita mengikuti Master Su, ada harapan. Kalau begitu menyerahlah. Petik 2. Petik 2. Setelah beberapa kali bertukar pikiran antara Tian Yunzi dan yang lainnya, mereka menunjukkan tekad dan berlutut satu demi satu. Master Su, aku bersedia menyerah padamu. 6 orang bijak bela diri yang hebat berlutut di depan Sulang, dengan suara bulat, nyaring, dan kuat. Dengan itu, mereka berenam memaksa jiwa mereka keluar dari hati mereka dan menyerahkannya kepada Sulang. Itu bagus. Kamu pasti akan berterima kasih atas pilihan yang kamu buat. Sulang menerima api jiwa dengan ekspresi tenang, lalu membuang 6 botol pil, dan mengambil kembali semua glider terbang pemburu harta karun. Tian Yunzi dan yang lainnya menangkap botol pil dan tidak sabar untuk memeriksa pilnya, dan kemudian seluruh orang itu dipenuhi dengan kejutan. Ramuan semu, 5 ramuan semu dengan kualitas sempurna. Dengan pil ini, mereka dapat menerobos lagi. Secara bersamaan, burung terbang pemburu harta karun di kota suci Tianyun menghilang dalam sekejap, dan para prajurit yang menangis dan melolong semuanya tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa semua tikus itu menghilang? Mungkinkah itu adalah gerakan Master Wu Sheng untuk membubarkan tikus-tikus itu? Tidak, jika itu bisa dihilangkan, Master Wu Sheng akan menunggu sampai sekarang. Masalah ini tidak dapat dijelaskan, tetapi tupai terbang itu menghilang. Saya harap mereka tidak akan muncul lagi. Saya benar-benar merasa seperti tinggal di neraka akhir-akhir ini. Petik 2. Petik 2. Para prajurit di kota suci Tianyun semuanya menghela napas lega. Surga, Sulang membawa jiwa Tian Yunzi dan yang lainnya ke lautan pengetahuan. Setelah Tian Yunzi dan yang lainnya melakukan upacara perbudakan, mereka secara resmi menjadi pelayan Sulang. Dengan cara yang sama, hanya Tian Yunzi yang memperoleh gelar budak resmi, dan yang lainnya disebut budak. Aku sangat miskin akhir-akhir ini, kamu berikan aku semua batu giok itu. Sulang tersenyum, juga, bawa aku ke perpustakaan rahasiamu. Aku ingin mengumpulkan bahan-bahan. Ya, Tian Yunzi dan yang lainnya menanggapi dengan hormat, dan tidak merasa bahwa permintaan Sulang berlebihan. Bagaimanapun, mereka mendapatkan 5 ramuan kuasi kualitas sempurna, yang tak ternilai harganya. Segera, semua orang menyerahkan Ling Yu, dan kemudian membawa Sulang ke perpustakaan rahasia. Harta karun di gudang rahasia klan Sein Tianyun tidak sebagus milik klan Sein Ciri, tetapi juga lebih banyak daripada milik klan Sein Yaochi. Sulang sekali lagi memanen harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Testut, ada 2 kota suci, 2 perpustakaan rahasia klan suci, dan semua kekayaan bersih dari 11 orang bijak bela diri. Melihat bayi-bayi di ruang penyimpanan, Sulang tidak bisa menahan senyum gembira di wajahnya. Namun, tepat saat dia ingin menghitung perolehan spesifik kali ini, ekspresinya tiba-tiba mandek. Kai Liao ada di sini. Pada saat ini, di kota suci Danau Giok,
Klon Sulang sedang melihat ke langit. Aku melihat pita yang mengesankan terbang ke arah secepat ini di kejauhan. Ada aura pembunuh yang kuat di pita itu, dan aura berdarah yang menyebar dari jauh bisa dirasakan. Sulang hanya merasakan udara berdarah yang kuat ini di tubuh Kai Liao. Pada saat ini, pita itu semakin dekat, memperlihatkan sosok Kai Liao. Pada saat ini, matanya tajam, merah, dan wajahnya terdistorsi. Orang bijak bela diri Yao Qi juga menemukan penampilan Kai Liao. Kai Liao yang melarikan diri dengan ekornya terjepit. Dia benar-benar kembali, siapa yang memberinya keberanian? Bagus sekali, tepat pada waktunya bagi kita untuk mencoba kekuatan lautan langit. Semua orang mendengarkan perintah dan sepenuhnya mengaktifkan lautan langit. Di dalam lautan langit, sekelompok orang bijak bela diri dan dewa bela diri berdiri di dekatnya. Sulang, sumpit anjing, keluarlah dariku. Kai Liao meraung, perawakannya terus-menerus, menghantam kota suci Yao Qi seperti rudal antar benua. Namun, begitu dia menghantam setengah jalan, dia dihalangi oleh penghalang biru nila lautan langit. Boom! Kai Liao menghantam penghalang lautan langit dan membuat suara keras yang bergema di seluruh dunia. Lapisan serangan misterius yang mengerikan melesat keluar dari penghalang lautan langit, dan menghantam Kai Liao dengan ganas. Tanpa persiapan, Kai Liao tertembak puluhan ribu mil jauhnya dalam sekejap. Hahaha, laut langit yang disempurnakan oleh Guru Su untuk kita benar-benar kuat. Ya, Kai Liao ini adalah sosok semi-surgawi, dan dia telah dibombardir. Ada lautan langit, kecuali Wuxian datang ke sini, itu tidak akan pernah bisa ditembus. Petik 2. Petik 2. Di lautan langit, semua orang tersenyum. Bersamaan, gerakan pertempuran yang keras juga membuat para prajurit di kota suci Yao Qi waspada. Mereka mendongak dan melihat Kai Liao dibombardir oleh lautan langit. Beberapa orang mengenali Kai Liao dan menunjukkan penghinaan. Oh, bukankah ini Kai Liao yang berlutut di depan Tuan Muda Su kita dan memohon belas kasihan? Orang ini berani kembali menyerang lautan langit, benar-benar luar biasa. Aneh saja dia ingin menghancurkan langit dan laut hanya karena anjing berekor jepitnya. Petik 2. Petik 2. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan sarkasme mereka, lalu pindah ke bangku dan menonton pertunjukan. Beberapa orang melihat peluang bisnis dan segera mulai menjual makanan ringan. Menjual melon ke Jepang, lihatlah, Tuan Su menyukainya. Menjual minuman, minuman terbaik dapat meningkatkan penglihatanmu untuk sementara dan memudahkanmu menonton film. Petik 2. Petik 2. Di sisi lain, Kai Liao, yang terbang terbalik, tampak sangat jelek. Ini adalah peri semu. Sial, mereka benar-benar mengaktifkan senjata kuasi abadi. Sialan, apakah menurutmu ada senjata kuasi abadi yang dapat menghentikanku? Ekspresi Kai Liao mengerikan, seperti binatang buas yang kehilangan akal sehatnya. Ah, murid peri samsara, dia meraung liar, dan pupil matanya langsung menyebar, membentuk pusaran air, dan kekosongan di belakangnya terkoyak menjadi dua celah sempit yang tertutup rapat. Segera setelah itu, celah yang panjang dan sempit itu tiba-tiba terbuka, membentuk mata mengerikan yang panjangnya ribuan kaki. Di bawah matanya, ruang menjadi kabur, seolah-olah dia telah datang ke dunia asing lainnya. Ini adalah trik Kai Liao, murid peri reinkarnasi. Semua makhluk yang diselimuti oleh murid peri reinkarnasi akan ditarik ke ruang aneh dan disiksa oleh instrumen penyiksaan yang tak terhitung jumlahnya. Lebih baik memberiku kehidupan daripada mati. Kai Liao kejam, dan hasil spiritualnya tidak bernyawa, dan ilusi peri reinkarnasi diselimuti lautan langit. Saat berikutnya, ekspresi Kai Liao membeku, karena ilusi murid peri reinkarnasi benar-benar terhalang oleh lautan langit. Bagaimana ini mungkin? Murid peri reinkarnasiku adalah serangan mental. Apakah senjata kuasi abadi ini masih bisa bertahan dari serangan mental? Mata Kai Liao terbuka lebar, mulutnya terbuka lebar, dan wajahnya tidak percaya. Sangat sulit baginya untuk percaya bahwa senjata kuasi abadi begitu kuat sehingga tidak hanya dapat menahan serangan fisiknya, tetapi juga menahan serangan mentalnya. Kau tahu, bahkan senjata peri sama sekali tidak mungkin bisa begitu serbaguna. Tidak, aku tidak percaya, senjata semi-abadi ini tidak boleh menghentikanku. Kai Liao menunjukkan kegilaan, dan melangkah maju, ilusi murid peri reinkarnasi, disertai dengan tinju seperti meteor, menghantam lautan langit. Kang Dang,
Suara mengerikan lainnya mengalir melalui dunia, mencapai ribuan mil jauhnya. Lautan langit mengalami pukulan yang begitu kuat, dan juga membuat gelombang besar. Kai Liao ini benar-benar dapat menampilkan kekuatan tempur yang begitu kuat, bahkan lautan langit dilanda kegemparan. Itu karena aku belum menunggu sampai basis kultivasi tidak cukup, dan aku tidak dapat menggunakan kekuatan penuh lautan langit, jika tidak Kai Liao pasti tidak akan bisa melambai. Hubungi Patriark, sebaiknya aku meminta Nona Chu untuk melakukannya. Aku akan menghubungi. Petik 2. Faktanya, tanpa mereka menghubungi, Chu Xiaobei dan yang lainnya telah tiba di kota suci melalui formasi teleportasi. Kai Liao ini kembali. Sepertinya identitas Sulang pasti sudah ketahuan. Menara pembantaian, ini masalah besar. Chu Xiaobei sedikit mengernyit, aku tidak tahu kemana Sulang, si mesum-mesum itu, pergi, tapi tidak ada seorang pun. Nona Chu, ayo masuk ke lautan langit. Yao Qi Yanfa membungkuk dan berkata, aku khawatir Yao Qi Hongqi tidak akan bisa menahannya. Chu Xiaobei mengangguk, dan melompat ke langit bersama Yao Qi Yanfa, dan memasuki lautan langit, menggantikan dua Valkyrie yang memimpin artefak suci. Dua Valkyrie menggantikan dua Wuzun. Dengan dukungan Chu Xiaobei dan Yao Qi Yanfa, lautan langit menjadi sangat kuat dalam sekejap. Riak-riak yang telah dipukul Kai Liao dengan murid peri reinkarnasi dan tinju sebelumnya juga mereda dalam sekejap. Ah, hari ini aku tidak percaya bahwa kau tidak dapat menghancurkan negara dan kotamu. Tatapan mata Kai Liao tajam, dia mengeluarkan artefak suci, dan memamerkan seluruh tubuhnya untuk menghantam penghalang lautan langit. Ledakan, ledakan, petik 2. Terdengar suara keras, dan penghalang lautan langit kembali memunculkan riak-riak. Namun, riak-riak ini hanyalah riak-riak kecil, dan riak-riak ini jauh dari mampu menghancurkan penghalang. Tes Gading, sungguh tidak berdaya. Terlalu lemah, bisakah orang ini bergegas? Seberapa kuat lautan langit yang dimurnikan oleh Tuan Su kita, Kai Liao ini benar-benar sia-sia. Haha, lihat dia sangat marah, sangat lucu. Hari ini sangat nyaman, kau benar-benar dapat menyaksikan pertunjukan semi-abadi dari jarak sedekat itu. Ini semua adalah manfaat yang dibawa Tuan Muda Su untuk kita. Petik 2. Penonton di kota suci menunjukkan penghinaan terhadap Kai Liao. Apa, ini tidak mungkin. Wajah Kai Liao menjadi gila, dan artefak suci di tangannya hancur lagi. Sayangnya, itu masih tidak berguna. Lautan langit adalah senjata kuasi abadi. Pada saat ini, Chu Xiaobei, yang kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat kuasi abadi, serta 5 orang bijak bela diri dari orang-orang suci Yao Qi, dan sejumlah besar prajurit dan dewa kuasi bela diri. Meskipun Kai Liao sangat kuat di kuasi abadi, dia tidak dapat menghancurkan pertahanan lautan langit sama sekali. Secara bertahap, Kai Liao menghentikan serangan itu dengan wajah yang hancur. Di depan lautan langit, dia merasakan ketidakberdayaan yang kuat. Dia tidak tahu sudah berapa tahun perasaan ini tidak muncul. Menyebalkan. Jangan pikir aku tidak bisa menghancurkan pertahananmu, kau bisa duduk santai. Kami membantai gedung langit, tetapi dengan kekuatan super kaisar semu, kau harus tamat. Aku, Kai Liao, pasti akan kembali. Kai Liao meraung panik, mengesampingkan kata-katanya yang kasar, dan hendak segera pergi. Namun kali ini, sebuah suara yang membuatnya sangat benci terdengar di telinganya, anak Kai Liao, aku pernah melepaskanmu sekali, kau berani kembali. Apakah kau lelah hidup? Sulang, jeroan anjing. Mata Kai Liao terbuka lebar dan dia mengikuti suara itu. Aku melihat Sulang sisiran melayang di udara, tersenyum di sudut mulutnya dan tersenyum di matanya. Dan di belakang Sulang, ada total 11 orang bijak bela diri, yaitu Cirimusu, Tian Yunzi, dan yang lainnya. Itu Tuan Su. Di belakangnya adalah orang bijak bela diri dari klan Sein Ciri, dan klan Sein Tianyun. Ya Tuhan, apakah Tuan Su telah menaklukkan klan Sein Ciri dan klan Sein Tianyun? Apa yang aneh, Tuan Muda Su adalah jenius nomor 1 di dunia, keluarga kekaisaran memiliki garis keturunan langsung, dan klan Suci Ciri dan klan Suci Tianyun sangat ingin memeluk paha kita. Itu saja. Petik 2. Para prajurit di lautan langit dan kota suci Yao Qi banyak bicara. Sulang tidak ada di sini, dia akan menaklukkan kedua orang suci itu. Chu Xiaobei tercengang, tapi dia tidak punya banyak waktu untuk pergi.
Sungguh luar biasa bisa menaklukkan kedua orang suci itu dengan begitu cepat. Tuan telah menaklukkan Chisun Muzu dan mereka. Rasa urgensi muncul di hati Yao Chi Yanfa, dia punya saingan. Pada saat ini, Sulang dikelilingi oleh 11 orang suci bela diri dan memandang Kai Liao dengan jijik. Kai Liao menatap Sulang dengan niat membunuh, ingin melahapnya hidup-hidup. Apakah kamu Kai Liao? Meskipun kamu adalah seorang semi-abadi, tetapi aku tidak tahu dari mana keberanianmu berasal, berani menentang patriarku. Ciri Muzu merasa bahwa dia ingin menunjukkan sesuatu, jadi dia melangkah maju dan mencibir, mungkinkah kamu tidak tahu bahwa patriarku adalah darah langsung dari klan kekaisaran? Dan pernyataan ini keluar, Kai Liao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, hahaha, darah langsung dari keluarga kekaisaran. Aku akan menjadi darah langsung kaisar di Nima. Anak Sulang, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat berpura-pura menjadi sedikit lebih seperti Ciri Muzu dengan marah, berkata, kamu berani mempertanyakan identitas patriarku, itu benar-benar bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa anak-anak Sulang adalah darah langsung kaisar? Itu benar-benar sekelompok sampah yang tidak tahu apa-apa, izinkan aku memberitahu kamu, Tuan Zuxian kita, Tuan Tianlou, mengambil gambar secara pribadi, dan kami telah mengetahui bahwa Sulang berpura-pura. Sungguh konyol kalian semut tertipu olehnya. Kalau tebakanku tidak salah, kalian menyerahkan jiwa kalian, hahaha. Kai Liao penuh dengan sarkasme, menatap Ciri Muzu dan yang lainnya seolah-olah sedang melihat rusa roe yang konyol. Namun kata-katanya jatuh ke telinga Ciri Muzu dan yang lainnya, langsung membuat mereka merasa sedikit tercengang. Identitas garis keturunan langsung klan Kaisar Sulang selalu mereka tebak berdasarkan berbagai tanda. Sulang tidak pernah menyatakan identitasnya secara langsung. Kalian tidak akan benar-benar tertipu. Ciri Muzu, Tian Yunzi, dan yang lainnya saling memandang, tetapi segera menghilangkan keraguan mereka. Pada saat ini, bahkan jiwa dan hati telah dibagikan. Apa gunanya penyesalan? Selain itu, meskipun Sulang bukan garis keturunan langsung dari klan Kaisar, dia juga seorang guru yang sangat baik. Bagaimanapun, guru ini dapat membuang puluhan atau ratusan ramuan semu sesuka hati. Orang seperti itu, meskipun dia bukan garis keturunan langsung dari klan kekaisaran, pastilah orang yang hebat. Api jiwa dan ramuan semu, seperti tongkat besar dan jujube manis, membuat tekad Ciri Ozu dan Tian Yunzi untuk mengikuti Sulang tak tergoyahkan. Anjing Kai Liao, bagaimana kau bisa memprediksi identitas patriarku? Di depan patriarku, kau adalah sampah, dan begitu juga kau menara surga pembantaian. Ciri Muzu mengejek Kai Liao dengan keras, sepenuhnya menyimpulkan esensi kegigihan. Kau benar-benar meremehkan menara langit pembantaian kami. Aku bilang, kami adalah organisasi Kaisar Semu. 3 ras suci kalian adalah 3 semut di depan kami, yang dapat dibunuh dengan 1 jari. Hari ini aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Saat kita membantai Wuxian Tianlou, kau akan tahu betapa lemahnya dirimu. Kai Liao mencibir, lalu berbalik dan pergi. Tunggu sebentar, datanglah sesukamu, pergilah sesukamu, tidak ada hal yang baik seperti itu. Sulang mengangkat kelopak matanya, suaranya acuh tak acuh, aku memaafkanmu saat kau memohon belas kasihan, tetapi kau berani kembali, jadi jangan salahkan aku karena mengambil nyawa anjingmu. Kau menginginkan nyawaku, hahaha, bisakah kau membunuhku? Kai Liao menatap Sulang dengan jijik, jangan bilang membunuhku, apakah kau berani melangkah keluar dari cangkang kura-kuramu? Testut, aku benar-benar mengira aku tidak bisa membunuhmu. Sulang mengatupkan mulutnya dan melambaikan tangannya yang besar, keluarlah, Li Xianyang. Sesosok muncul di samping Sulang entah dari mana, itu adalah Li Xianyang. Pelayan berikutnya memuja Tuhan, begitu Li Xianyang muncul, dia langsung membungkuk dan memberi hormat kepada Sulang. Dia dipanggil oleh Sulang menggunakan pengiriman klon, dan Li Xianyang telah mengalami pengiriman klon, jadi dia tidak terkejut. Li Xianyang muncul, mata semua orang tertuju padanya. Xianyang Wusheng kuno Li Xianyang. Ketika Ciri Muzu dan yang lainnya melihat Li Xianyang, mereka semua kagum. Dan Kai Liao penuh dengan sarkasme, Li Xianyang. Yang mana Li Xianyang? Seorang seniman bela diri biasa ingin membunuhku. Haha, bagaimana kamu akan membunuhku? Aku tidak bisa tertawa.